Kasus hoax Ratna sudah bergulir di pengadilan dan ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Bagaimana nasib Ratna di persidangan dan adakah imbas politik dari persidangan ini? Kami akan membahasnya bersama dengan tim penasihat hukum Ratna Sarumpait, Irfan Iskandar, dan pelapor Ratna Sarumpait juga merupakan koordinator advokat pengawal konstitusi, merupakan Sahur Siagian. Di studio kami juga ada Tajwini Jahari, analis politik. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya terlebih dahulu ke Bung Irfan. Bung Irfan, Anda sebagai tim penasihat hukum, Anda harus menjelaskan kepada kami sesungguhnya pengakuan dari Ratna Sarumpait pasca dibacakannya dakwaan dari jaksa penuntut umum, apakah ini melegitimasi, membenarkan semua yang dibentuk dalam konstruksi dakwaan? Oh ya, terima kasih. Selamat sore Bang Sahur, Pak Tajun dan segala macam. Ya, tadi di muka persidangan Ibu Ratna ada menyampaikan semacam bentuk bahwa itu bukan pengakuan kebenaran atas kesalahannya, tapi perbuatan atas yang dilakukan. Ingat bahwa di dalam KUHP Indonesia itu ada menganut ajas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Salah seseorang itu harus melanggar hukum. Ada hukum yang dilanggar. Jadi ada ajas retroaktif. Jadi artinya meskipun perbuatannya sejuta manusia menyatakan salah, sepanjang hukumnya tidak ada yang mengatur, maka secara hukum tidak bisa dinyatakan salah. Jadi Anda menilai bahwa tidak ada format apapun, tidak ada hal yang dirugikan secara material dari apa yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait? Jelas. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Kita bisa lihat seluruh kaitan ini juga pada kesempatan ini saya mau menyampaikan gitu kalau diperbolehkan bahwa selama ini selalu beredar berita hoax. Kajian hukumnya apa sih? Berita hoax itu harus ada menimbulkan korban. Hoax ini bukan hal yang baru. Di KUHP ada 378, 242, di dalam Undang-Undang ITE 281 yang menimbulkan kerugian konsumen. Yang Anda maksud dalam jerat hukum ITE, Undang-Undang ITE itu ya? Dalam semua hukum. Maksud saya mau bilang gini, hoax atau bohong, kalau tidak ada korban, tidak ada pidana. Bang Sahur, Anda harus menjawab. Tidak ada korban, tidak ada pidana disebutkan. Anda sepakat dengan ini? Bung Abraham, yang pertama saya harus klarifikasi sedikit saja soal status saya. Saya bukan melaporkan directly saudara atau Kak Ratna Sarumpait. Yang saya laporkan adalah saudara Prabowo Subianto dan saudara Fadli John atas itu konferensi pers yang mereka lakukan karena menyikapi itu kebohongan daripada saudara Ratna Sarumpait. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi saudara Irfan. Nah, status dari Ratna sekarang kan sebagai terdakwa. Dalam konstruksi hukum pidana berarti setelah P21 sudah sempurna buktinya, kemudian ini dia dibawa ke pengadilan. Dia kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dan dakwaannya itu kemudian sudah dibacakan tadi. Abraham, kalau coba kita simak tadi, saya juga simak termasuk melalui iNews tadi, bahwa sebelum Ratna dari awal itu sudah terang benderang kebohongannya melalui dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Mulai dari informasi itu di keluarga, kemudian disampaikan sebelum itu. Jadi pertama dia panggil yang 3 orang, saya nggak tahu apa stafnya di sana, bahwa ibu mau ke Bandung katanya, tanggal 21. Nah, ternyata faktanya dia bukan ke Bandung untuk mengikuti yang namanya konpres. Ternyata pada hari itu dia pergi ke rumah sakit. Dan rumah sakitnya itu adalah bukan di Bandung, yang tadi itu yang rumah sakit adalah Kecantikan. Nah, setelah itu baru kemudian dilakukan rangkaian kebohongan-kebohongan. Setelah kemudian dia mengalami atau dokter melakukan tindakan operasi, kemudian diupload atau dibuat gambarnya, kemudian dia dibagi-bagi. Setelah dia pulang, dalam perjalanan pulang, kemudian dia sudah dibagi-bagi gambar-gambar tersebut. Termasuk kemudian dia manggil yang 3 ini, baru ada Rocky Gerung, kemudian ada Fadil John dan lain-lain. Itu yang pertama. Artinya kalau kita merefer dakwaan daripada jaksa, itu cukup terang benderang. Nah, itu kan sangat, kita lihat kan keonaran itu sangat luar biasa. Begitu kemudian ada calon presiden bahkan membuatkan konferensi pers, setelah itu kemudian terjadi kelompok masyarakat di Menteng. Kemudian sudah mulai demonstrasi. Kemudian juga ada juga kelompok masyarakat juga di Jakarta. Jadi yang Anda maksud dampak secara material sudah jelas ada keonaran. Ada keonaran. Jelas orang-orang Bandung juga kemudian sudah sangat protes atas tempat yang mereka pakai yang namanya Bandara Hussein
yang mereka pakai itu. Jadi menurut saya sih jika demikian, rangkaian daripada jaksa unsur pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, jadi apa yang kata Bang Saur ya boleh-boleh saja. Tapi kita begitu masuk wilayah hukum, maka ada sistem hukum yang harus dipenuhi. Ibu Ratna tadi seperti yang disampaikan tadi, mulai dari kronologi seperti itu, beliau itu didakwanya pasal 14 ayat 1 yang bunyi saya baca, biar kita sama-sama menyimak, bukan kata saya, ini dakwaannya langsung, yang bunyi dakwaan saya baca. Dengan menyiarkan berita bohong dan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Artinya ada dua perbuatan. Perbuatan pertama menyampaikan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Keonaran itu bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan dia juga. Jadi adalah skenario, ciptakan dulu berita, dia kemudian menimbulkan keonaran. Ini bunyi undang-undang menurut saya. Kemudian dikaji tentang keonaran, menurut KUHP tidak ada makna keonaran. Yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sekumpulan massa yang bisa diselesaikan oleh aparat kepolisian, itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum disebut keonaran ramenya tweet di media sosial dan demo. Saya mau bilang media sosial, medsos menurut Undang-Undang ITE adalah dunia maya. Bukan dunia nyata. Perbuatan karate adalah dunia nyata. Jadi Anda menilai ramai-ramai di media sosial, kemudian ada demonstrasi, bahkan ada konferensi pers yang terkesan melakukan pembelaan dan tendensius seperti itu. Keonaran ini dibiaskan, makna hukum sebenarnya. Kalau orang demo itu dijamin oleh undang-undang, itu bukan keonaran. Itu menyampaikan pendapat. Beda antara demo dengan onar itu beda. Jadi di mana onarnya? Saya wajar kalau Irfan harus menanggapi seperti itu. Bram, ingat nggak pada saat itu kemudian ada kelompok-kelompok baik melalui tweet bahkan langsung menyasar namanya presiden. Bahkan ada juga kelompok masyarakat bukan saja, misalnya Padri John, ini melakukan tindakan biadab kemudian seperti binatang. Tapi juga ada juga bahkan anggota DPR kemudian menyimpulkan bahwa dia presiden sudah memakai preman untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara Ratna Sarumpait. Pertanyaannya adalah apakah ini bukan onar? Coba bayangkan, andaikan misalnya polisi tidak menemukan atau kemudian melakukan menemukan bahwa dia bohong. Siapa bisa menjamin eskalasi yang namanya keonaran itu akan berlanjut terus? Bahkan sudah menyasar daripada kepala negara. Nah, sekarang siapa Ratna Sarumpait waktu dia melakukan statement-statementnya atau melakukan kebohongan-kebohongan? Dia adalah salah satu tim sukses daripada salah satu calon daripada presiden. Gitu. Jadi Anda melihat bahwa jelas ini motifnya politik? Saya bukan kapasitas itu, tetapi saya datang adalah sebagai seorang praktisi hukum. Bahwa jaksa itu membuat dakwaannya itu dengan cukup bukti yang sangat kuat kemudian dan teruji. Dan saya kira Irfan, karena ini belum keputusan, saya kira masih proses. Di sini saya kira mereka juga akan diberi waktu yang juga profesional untuk juga memberikan pembelaan gitu loh. Bung Tajwini, Anda harus juga berdialektika dalam dialog ini. Benarkah kemudian motif yang diungkap dari jaksa ketika membacakan dakwaan tadi adalah motif politik? Kalau boleh saya menyampaikan dahulu pertama tentang bahaya hoaks. Ini publik harus tahu. Saya kira publik harus diberikan informasi tentang bahaya hoaks. Kebetulan saya santri dan saya ingin sampaikan kepada publik bahwa hoaks itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Misalnya pada zaman Nabi, misalkan istri Nabi Siti Aisyah itu pernah menjadi korban hoaks yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Sampai 1 bulan hoaks itu berlangsung dan diceritakan bahwa bagaimana kondisi psikologis korban hoaks ini dalam 1 bulan sampai-sampai Siti Aisyah istri Rasulullah itu tidak bisa tidur. Hoaks itu terjadi ketika dalam sebuah perang Siti Aisyah ini tertinggal. Ketika dia tertinggal, kemudian ada yang menolong seorang sahabat Rasul dan ketika dia diantarkan ke Madinah, isunya yang berkembang adalah bahwa Siti Aisyah ini selingkuh, gitu kan. Kemudian bahkan Nabi pun termakan. Dalam konteks Ratna? Dalam konteks Ratna saya ingin melihat begini bahwa ketika ini terjadi ramai-ramai banyak respon kan ketika itu respon di Twitter segala macam. Respon yang saya ingin amati adalah yang saya ingin soroti adalah adanya konferensi pers dari waktu itu Pak Prabowo dan timnya, ya kan. Dan saya melihat di situ, saya masih ingat betul Pak Prabowo waktu itu menyampaikan terhadap menyebut Bu Ratna itu sebagai salah satu ketua tim pemenangan.
ya kan, kemudian juga menyebut bahwa kasus itu mengancam demokrasi. Saya melihat memang ada upaya untuk menarik kasus ini ke dalam wilayah kampanye. Wilayah kampanye saat itu. Oke, apakah upaya ini ditarik atau sesungguhnya memang difabrikasi dari awal memang untuk kepentingan salah satu calon? Kalau itu belum confirm apa pabrikasi segala macam, nanti akan timbulnya fitnah. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan dalam konferensi pers, bahwa memang ini mau diangkat ke dalam kampanye politik. Tetapi ketika isu ini keburu, karena pihak kepolisian terlalu cepat untuk mengungkapnya apa yang terjadi sesungguhnya, bahwa itu bukan kekerasan, akhirnya ini kan kemudian dihentikan. Ini agak berbeda dengan kasusnya misalnya Ahmad Dhani, ya kan, ketika kasus ini bergulir, tokoh-tokoh yang merasa satu kubu terus menjenguk, sehingga ada suasana kampanye, suasana politik terus menerus. Sementara pada kasus Ratna Sarumpait kan tidak ada yang menjenguk, dihentikan. Upaya untuk mengangkat ini ke dalam wilayah politik, wilayah kampanye terhenti gitu. Karena memang ini akan merugikan. Oke, saya ke Bung Irfan. Bung Irfan, dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, ada hal yang menarik terungkap. 25 September 2018 pukul 20.43 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak kepada Rocky Gerung melalui WhatsApp, dan kemudian ada pesannya juga not for public. Kemudian dirangkai dengan beberapa kronologi sebelum kemudian akhirnya ini dianggap pemukulan dan penganiayaan terhadap beliau begitu. Apakah benar ini melegitimasi bahwa sesungguhnya motif Ratna melakukan ini adalah untuk kepentingan politik? Saya sama sekali menampik hal itu semua, karena saya tetap berkeyakinan saya sebagai seorang praktisi hukum berbicara adalah berdasarkan undang-undang, tidak boleh ngarang, tidak boleh asumsi. Tapi dia menyadari betul dia sedang memfabrikasi kebohongan saat dia mengirimkan pesan wajahnya kepada beberapa tokoh politik. Saya setuju dengan Pak Tajudin juga bahwa yang diciptakan bahwa orang Islam itu dilarang fitnah, gibah dan segala, setuju. Masalahnya di Indonesia, tunjukkan undang-undangnya, orang bohong yang tidak ada korban ada hukumnya. Kita sebut 378 bohong menipu orang, 242 bohong di muka pengadilan di bawah sumpah menipu terdakwa, 28 ayat 1 berbohong menimbulkan kerugian konsumen. Pasal yang didakwakan dalam dakwaan yang kedua, 28 ayat 2 tentang bukan hoax, kebencian sara. Di mana kita mau tarik ini hoax? 28 ayat 2 bunyinya aja sudah jelas kok. Jadi itu semua maksud saya adalah opini-opini di luar hukum yang saya tidak tertarik berbicara situ. Kalau bicara hukum, nggak ada semua ini hoax semua seperti ini. Luruskan soal bahwa Ratna saya menanggapi itu pertanyaan Bram, soalnya menarik. Iya. Tadi kan apakah ini motif politik? Kalau konstruksi hukum melihat bukti-bukti kan, coba lihat. Ratna Sarumpait itu mengirim tweetnya kepada siapa? Rocky Gerung. Di mana Rocky Gerung? Ada Fadli John. Siapa Fadli John? Ada kemudian yang wakil ketua umum daripada Gerindra. Yeah. Kemudian ada namanya Prabowo Subianto, ada Amin Rais, ada Joko Santoso. Siapa ini? Mereka ini adalah semua tim sukses daripada salah satu paslon. Nah pertanyaannya adalah, itu yang saya bilang, apakah bisa dihindari bahwa dari awal ini desain yang tadi itu fakta-fakta. Saya nggak tahu bahasa Bram apa-apa. Mereka ini sekarang sedang konstelasi untuk perebutan atau kandidasi calon presiden. Jadi oleh karena itu pertanyaannya itu sangat terang benderang. Nah, kalau saya mengatakan bukti-bukti itu siapa? Kenapa bukan pergi ke dokter? Kenapa nggak pergi kepada kepada kepolisian? Ini yang pertanyaan kita, kenapa pergi kepada tim sukses yang ada di sana? Itu barangkali. Itu barangkali nanti dijawab, namun kita sampaikan dulu informasi ini dalam sidang perdana tersangka kasus terdakwa, maksud kami kasus berita bohong atau hoax Ratna Sarumpait, jaksa penuntut umum membeberkan 16 nama tokoh yang mendapatkan cerita bohong. Dari 16 tokoh diantaranya adalah Rocky Gerung, Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional, Nanik Esdeang, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, hingga calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto.
Ini linear dengan apa yang Bung Abraham, supaya nanti proposalnya rekan Irfan. Coba bayangkan waktu tadi Ratna memasuki persidangan. Bukti itu kan apa yang kita lihat, dengar, dan alami. Dia membuatkan satu sandi seperti ini. Coba bayangkan di sisi lain, jangan main politik, tetapi dia bilang sama wartawan sebelum masuk persidangan, kemudian dia buat gambar ini. Apa arti gambar ini? Itu maksud saya fakta-fakta hukum. Jadi itu juga bisa barangkali dijawab oleh Bung Irfan. Tadi disebutkan ada beberapa nama yang mendapatkan informasi soal kebohongan yang difabrikasi oleh Ratna Sarumpait. Beberapa di antaranya sudah diperiksa sebagai saksi. Dhani Azhar, kemudian Nadik Deang, bahkan mantan ketua umum PAN Amin Rais. Cuman Prabowo Subianto yang pada akhirnya tidak dipanggil ke aparat kepolisian. Namun bagaimana Anda berusaha melepaskan ini dari motif politik? Ya begini Pak Abraham dan semua, saya iyakan sajalah apa yang diomongkan oleh rekan-rekan itu. Karena ini bicara hukum, jikalau saya iyakan apa yang dibicarakan tadi, ujung-ujungnya menyatakan Ratna terbukti melanggar pasal 28 ayat 2. Bunyi pasalnya nggak ada sebutan politik. Bagaimana logika kita bilang itu ke politik? Menyatakan Ratna terbukti menyebarkan berita dengan maksud menimbulkan kebencian di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2. Nggak ada kata politiknya. Terus mau dilari ke politik. Ini yang kadang-kadang bikin meracukan hukum itu seperti ini. Kalau iya, saya nggak mau berdebat, saya iyakan aja. Yang tadi, bahwa ini begini-begini, ujung-ujungnya apa? Terbukti kan? Terbukti pasal 28 ayat 2, nggak ada kata politik. Yang dipakai undang-undang ITE. Jadi bagaimana menjawab ini ada politik? Yang kedua, saya masih mau luruskan. Dalam BAP ini, kepada tidak semua orang itu mendapat berita dari Ibu Ratna langsung. Ada yang indirect. Termasuk yang tadi tokoh-tokoh disebutkan itu dibaca dari sini tidak langsung, tapi ada yang pihak kedua. Jadi juga jangan digeneralisir, dikirim ke pihak sono-sono langsung. Ada yang penghubungnya, Dini yang menceritakan kepada sana gitu loh. Baik, kita akan lanjutkan saat lagi dialog ini Bapak-Bapak. Kita harus jeda sejenak. Ini sore akan kembali untuk Anda sesaat lagi.